Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arek Malang 87. Masih seputar berita Arema FC. Bursa transfer Arema FC yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan segera dimulai akan mimin bahas dalam video kali ini. Ada juga beberapa informasi menarik mengenai Arema FC yang akan mimin sampaikan di dalam video ini, jadi saksikan sampai akhir agar teman-teman semua mendapat informasi menarik mengenai hal ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi dan berita menarik mengenai Arema FC dan seputar update renovasi Stadion Kanjuruhan hanya di channel ini. Arema FC berniat menggunakan peluang bursa transfer pemain, pelatih, dan sebagainya di awal musim jelang Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 ini dengan semacam open recruitment. Jadi, semua bisa berdatangan menuju Arema FC dengan syarat seperti orang melamar pekerjaan. Hal ini digunakan manajemen Arema FC untuk memangkas waktu yang ada dan memilih bakat-bakat yang potensial yang sekiranya ingin bergabung bersama Arema FC guna untuk membela Arema FC dalam 1 tahun ke depan. Hal tersebut bisa sangat efisien ketika waktu yang ada sangat mepet dan berbagai macam hal sehingga proses ini bisa dibuka untuk umum, siapapun bisa mendaftar menjadi pelatih maupun pemain, tetapi tetap harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh manajemen Arema FC. Diketahui sejak ini dibuka, berbagai macam pelamar atau pelatih maupun pemain lokal dan pemain asing berdatangan menuju Arema FC baik secara offline maupun online, menyatakan diri ingin bergabung membela tim Singoedan dalam kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 mendatang. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi pihak manajemen yang tidak perlu repot-repot untuk mendatangkan bibit-bibit berkualitas untuk mengisi ruang yang akan ditempati oleh pemain baru di dalam skuad Singoedan, karena tentu saja ada evaluasi dari pelatih kepala yang baru nanti ketika setelah diumumkan oleh manajemen Arema FC. Dan kemudian ada waktu yang akan digunakan untuk TC mendadak yang akan dipandu oleh asisten pelatih Arema FC saat ini, yaitu Coach Kuncoro dan Coach Siswantoro, kepada beberapa pemain lokal Arema FC yang berada di Malang guna untuk menjaga kebugaran dan selalu mendedikasikan kekuatan fisik untuk tetap bisa bugar di dalam skuad Arema FC nantinya. Hal ini digunakan untuk sambil menunggu waktu ditunjuknya pelatih kepala Arema FC dan dibukanya bursa transfer untuk Arema FC pada awal musim ini. Berikutnya berita datang dari Kota Blitar, di mana penunjukan atau asesmen yang diberikan oleh Wali Kota Blitar terhadap penggunaan Stadion Supriyadi di Kota Blitar untuk home base sementara Arema FC dalam mengarungi putaran pertama Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 ditolak oleh Pemkot Blitar. Seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Dispora Kota Blitar, mengirimkan surat kepada kantor wali kota guna untuk meminta persetujuan penggunaan Stadion Supriyadi sebagai home base sementara Arema FC. Namun hal itu ditanggapi oleh wali kota Blitar dengan sebuah statement yang cukup mengejutkan pula, yaitu tidak memberikan izin kepada Arema FC untuk menjadikan Stadion Supriyadi menjadi home base sementara. Hal ini mengingat berbagai macam hal yang telah dilalui di dalam Stadion Supriyadi sendiri pada 2020 lalu, di mana ada Piala Gubernur Jawa Timur yang terjadi sedikit kerusuhan antara Arema versus Persebaya yang mengakibatkan banyak hal yang telah rusak di sekitar maupun di sekeliling bangunan dari Stadion Supriyadi sendiri.
Masyarakat masih trauma mengenai hal ini, belum juga ditambah oleh kejadian di Kanjuruhan yang ini tentu saja mengultimatum tentang Arema FC. Hal ini digunakan oleh wali kota Blitar untuk melindungi warganya tentunya. Dan ini tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan kembali terjadi di kota Blitar. Maka dari itu kemungkinan besar penggunaan Stadion Supriyadi tidak diperbolehkan. Jadi Arema FC harus segera mencari home base di tempat lain di sekitaran Marang Raya yang bisa digunakan sebagai home base Arema FC untuk putaran pertama di Liga 1 musim depan, sembari menunggu selesainya Stadion Kanjuruhan yang akan dijadikan home base dari Arema FC di putaran kedua nanti. Kira-kira di mana teman-teman stadion yang bisa dipakai oleh Arema FC untuk jadi home base sementara di putaran pertama Liga 1 musim depan? Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan sama-sama kita bahas. Dan menurut kalian bagaimana solusi terbaik mengatasi hal yang seperti ini? Sepertinya Arema FC sudah mendapatkan predikat yang sedikit tidak baik di masyarakat Jawa Timur karena serangkaian berbagai macam hal yang memang itu sudah terjadi, dan bagaimana cara Presidium Aremania menghadapi hal ini dan setidaknya bisa menghilangkan stigma buruk ini di masyarakat Indonesia. Terima kasih Aremalan 87 mengabarkan ini dari DKJ.